Bab 470. Bunuh tanpa ampun. Tentu saja warrior yang harus lari. Ada lebih dari selusin master alam bangsawan, dan kebanyakan dari mereka adalah alam bangsawan tingkat 5 ke atas, dan mereka semua adalah pembunuh. Mungkinkah dia tidak lari? Tanpa perlu berpikir pun warrior yang juga tahu bahwa para pembunuh ini seharusnya dikirim oleh Julian Luo, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluargaan juga terlibat. Benci. Warrior yang pada awalnya membencinya, bagaimanapun juga, dia dan Peonaan memiliki hubungan. Pihak lain mengirim seseorang untuk membunuhnya, dan dia masih membantu Julian Luo untuk membunuhnya. Dia secara alami tidak nyaman. Tapi dia segera berpikiran terbuka, tindakan Peonaan dapat dimengerti. Lagi pula, dia sendiri yang mengatakan bahwa kelak mereka adalah musuh ketika bertemu di masa depan. Karena semua orang sudah menjadi musuh dan pihak lain ingin dia mati, bukankah itu normal? Kejadian ini membuat perasaan warrior yang terhadap Peonaan hilang sama sekali, dan juga membuatnya benar-benar menyadari bahwa mereka sekarang adalah musuh. Ilmu pedang plus sayap pedang Jouyu dan jimat kekuatan membuat kecepatan warrior yang mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jadi bahkan jika para pembunuh alam bangsawan itu bisa merobek ruang, mereka masih gagal mengejar warrior yang. Tentu saja, warrior yang tidak menyingkirkan lawan sepenuhnya, karena warrior yang merasa bahwa orang-orang itu tidak jauh di belakangnya. Tapi warrior yang tahu bahwa seiring waktu, cepat atau lambat dia akan tersusul. Tanpa batu energi tingkat unggul yang terus-menerus memulihkan energi hitamnya, dia pasti sudah disusul oleh lawan. Meski begitu, dia tidak bisa bertahan lama. Lagi pula jarak alam antara kedua belah pihak terlalu besar dan batu energi tingkat unggul tidak maha kuasa. Setelah merenung sejenak, warrior yang melirik Jesse Lu dalam pelukannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Seberapa jauh kita dari laut ribuan iblis?" Sebenarnya, dia tidak ingin menyelamatkan pihak lain. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dia tidak bisa membiarkannya mati. Kediaman penguasa kota masih dalam tahap kerjasama. Jika dia gagal menyelamatkannya dan meninggalkan wanita itu hingga jatuh ke tangan pihak lain, maka sangat mungkin akan mendorong kediaman penguasa kota memihak Julian Luo. Karena itu, wanita ini tidak boleh jatuh ke tangan pihak lain. Saat ini Jesse Lu masih sedikit bingung, tidak menyangka sebelumnya baik-baik saja, namun dua orang meninggal dalam sekejap mata, dan mereka masih dikejar oleh sekelompok pembunuh alam bangsawan. Dengan kecepatanmu saat ini, masih ada setengah hari lagi, kata Jesse Lu. Setengah hari. Warrior yang mengerutkan kening, dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Dia merasa bahwa orang-orang di belakang semakin dekat. Menurut situasi saat ini, dia akan disusul oleh lawan dalam waktu paling lama 1 jam. Kamu lari sendiri. Saat itu, Jesse Lu berkata tiba-tiba. Warrior yang terkejut dan menatap Jesse Lu tiba-tiba. Jesse Lu berkata, mereka tidak akan membunuhku, mereka akan menggunakanku untuk mengancam ayahku. Jadi aku tidak akan mati. Jika kita berdua lari bersama, siapapun tidak bisa kabur. Kamu benar, tetapi apakah kamu sudah pikirkan, dengan cara ini, ayahmu akan dikendalikan oleh orang lain, artinya, sejak saat ini, kediaman penguasa kotamu akan menjadi budak orang lain. Dan kemudian, kamu pikir Julian Luo akan membiarkanmu pergi bukan? Dia tidak akan. Dia akan semakin mengawasimu, kemudian menggunakanmu untuk mengancam ayahmu. Dengan kata lain, kamu akan selalu menjadi tahanan orang lain, dan ayahmu akan menjadi bawahan orang lain karena kamu, mengerti?
kata warrior yang. Jesse Lu terdiam beberapa saat, lalu menatap warrior yang dan berkata, apakah kamu takut kediaman penguasa kota memihak Julian Luo sehingga kamu menyelamatkan aku? Jika aku bilang aku menyelamatkanmu karena menyukaimu, apakah kamu percaya? Warrior yang berkata pelan. Jesse Lu melirik warrior yang, lalu terdiam. Setengah jam berlalu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, dan alis warrior yang berkerut semakin dalam. Sekarang dia telah menggunakan kecepatannya secara ekstrim, tetapi masih tidak bisa menyingkirkan lawan. Ini membuatnya sangat tidak berdaya. Lagi pula, alamnya terlalu rendah. Jika dia adalah alam bangsawan, jangankan menyingkirkan lawan, bahkan bukan tidak mungkin membunuh beberapa orang. Tapi dia hanya alam spiritual sekarang, meskipun memiliki banyak senjata Dao, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan senjata Dao ini. Dia ingin menggunakan metode rahasia lagi, tapi roh pedang tidak setuju. Karena roh pedang mengatakan jika dia menggunakan cara rahasia itu untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, itu tidak akan sesederhana kehilangan alam. Saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menginjakkan kaki di alam kaisar selama sisa hidupnya, bahkan bisa jadi dia akan langsung mati. Metode rahasia apapun pasti ada efek sampingnya, tidak terkecuali metode rahasia roh pedang. Karena itu, sebelum momen kritis hidup dan mati, warrior yang juga tidak berani menggunakan metode rahasia itu dengan mudah. Meskipun dia berpikir roh pedang mungkin menakutinya, tapi dia juga tidak ingin mempertaruhkan masa depannya. Dalam pelukan warrior yang, Jesse Lu menatap warrior yang memang tidak bisa dikatakan tampan, namun tak bisa dipungkiri bahwa warrior yang masih sangat menarik. Harus dikatakan bahwa pria kuat itu menarik. Warrior yang hanyalah alam spiritual, tapi dia bisa membunuh alam bangsawan dan melarikan diri dari belasan pembunuh alam bangsawan. Menghadapi lebih dari selusin pembunuh alam bangsawan, tetapi warrior yang dari alam spiritual tidak memiliki rasa takut sama sekali. Dengan keberanian ini, hanya sedikit alam spiritual yang dapat menandinginya. Setidaknya Jesse Lu tidak bisa melakukannya. Karena dia sangat menyadari perbedaan antara alam bangsawan dan alam spiritual, dan karena itu, dia menjadi sedikit mengagumi warrior yang saat ini. Hanya saja warrior yang benar-benar terlalu kasar, karena warrior yang tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja saat ini, dan tempat di mana tangannya jatuh adalah pantatnya. Dia berjuang beberapa kali, tetapi membuat pelukan warrior yang semakin erat. Dia ingin mengingatkan, tetapi dia tidak bisa buka mulut, dan akhirnya dia hanya bisa membiarkan warrior yang melakukannya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba sangat gembira, karena di kejauhan, dia melihat pegunungan. Di langit, dia adalah target hidup, dan terlalu mudah bagi pihak lain untuk menemukannya. Namun ketika memasuki hutan, dia bisa menyembunyikan nafas dari pusaran pusat energi, dan tidak mudah bagi pihak lain untuk menangkapnya. Bahkan membunuh balik satu atau dua lawan juga masih bisa. Lakukan saja ketika dia memikirkannya, sosok warrior yang bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke pegunungan. Setelah mendarat, sosok warrior yang bergerak dan langsung menghilang di tempatnya. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, 10 bayangan datang ke posisi di mana warrior yang berdiri sebelumnya. Salah satu orang berbaju hitam berkata, "Semua orang berpencar." "Tidak," kata Regina tiba-tiba. Beberapa dari mereka berbaju hitam menatap Regina dengan bingung. Regina berkata, kekuatannya sangat kuat, dan dia bisa menyembunyikan napasnya. Jika kita berpencar, itu sangat mungkin akan memberinya kesempatan.
Mengenai warrior yang, dia tahu itu. Bagaimanapun, dia telah bersama warrior yang untuk sementara waktu. Justru karena itulah dia tidak berani memandang rendah warrior yang, karena kekuatan warrior yang benar-benar bisa membunuh alam bangsawan. Kesempatan. Seorang berbaju hitam mencibir, hanya master alam spiritual, meskipun jauh lebih kuat dari rata-rata alam spiritual, dan kecepatannya tidak lebih lemah dari rata-rata alam bangsawan. Tetapi kamu bilang dia bisa membunuh kita, itu akan terlalu meninggikan dia dan meremehkan kita. Mereka semua adalah pembunuh, dan mereka adalah pembunuh alam bangsawan, mengatakan bahwa mereka akan dibunuh oleh alam spiritual. Bukankah ini menghina mereka? Karena itu, kata-kata terakhir pria berbaju hitam itu sangat dingin dan sangat tidak sopan. Regina mengerutkan kening, dia merasa tidak berdaya. Ada 10 pembunuh alam bangsawan, 5 diantaranya berasal dari keluargaan, tetapi 5 lainnya dikirim oleh Julian Luo dan tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Regina ingin mengatakan sesuatu, tetapi 5 pembunuh alam bangsawan lainnya telah menghilang di tempat yang sama dan berpencar. Setelah melihat ini, Regina menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Kita bersama, jangan berpisah, jika bertemu warrior yang." Berbicara tentang ini, Regina ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Jangan berbaik hati, bunuh tanpa ampun." Bersambung.